wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya sendiri, Enesa Fikri dengan NIM 34 2018 013. Saya Reni Oktri Puspitasari dengan NIM 34 2018 026. Perkenalkan, nama saya Emendra Wijaya, NIM 34 2018 038. Saya Serza Katiza dengan NIM 34 2018 007. Baiklah, di sini kami dari Program Studi Pendidikan Biologi semester 6 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, teman-teman, di video kami kali ini kami akan melakukan praktikum tentang simulasi bertangkai dan pindah silang guna untuk memenuhi praktikum pada mata kuliah genetika. Baiklah teman-teman, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mempelajari proses terjadinya pindah silang dan mengetahui akibat-akibatnya. Nah, kali ini untuk alat dan bahan yang digunakan adalah untuk alat kita memerlukan pensil atau pena, kemudian penghapus, lalu penggaris, dan ada kamera. Lalu sedangkan untuk bahan yang digunakan, yang pertama yaitu kita menggunakan lilin lembek yang berwarna atau plastisin dengan 4 warna, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Kemudian kita menggunakan tisu, dan yang terakhir kita menggunakan kertas HVS atau A4. Nah, bagaimana proses dan tahapannya? Mari kita simak video ini bersama-sama. Adapun cara kerja yang pertama yaitu buatlah bentuk benang atau strand dari gumpalan plastisin sebanyak 2 buah dengan warna yang sama dan 2 strand dari warna yang lainnya. Nah, ini bisa dilihat kita menggunakan warna hijau dan warna merah ya. Lalu kita pilin sehingga berbentuk seperti benang seperti ini. Nah, bisa dilihat dengan demikian kita telah membuat 4 strand kromatit. Kemudian cara yang kedua, kita beri tanda lokasi sentromer dengan menggunakan lilin yang warnanya sama dengan warna sepasang kromatit. Untuk diingat bahwa sentromer itu mula-mula belum membelah. Nah, ini adalah 4 strand kromatit yang sudah kita buat dan terdiri dari 2 sentromer. Selanjutnya, cara kerja yang ketiga, yang dimana kita akan membuat konfigurasi terjadinya pindah silang yang mengikuti masing-masing ketentuan. Yang pertama yaitu fragmen B, yaitu pindah silang tunggal, yang dimana kita akan menghilangkan kromosom 2 dan kromosom ketiga. Kita pindah silangkan ya, seperti ini caranya. Kemudian kita putuskan untuk kromosom yang sudah kita pindah silangkan, yang dimana kita putuskan tepat pada fragmen B pada pindah silang tunggal kromosom kedua dan kromosom ketiga seperti ini. Lalu kita sambungkan kembali kromosom kedua dan kromosom ketiga yang sudah kita pindah silangkan seperti ini. Nah, teman-teman, setelah kita pindah silangkan, maka untuk kromosom kedua dan ketiga, alel B besar dan B kecilnya akan berubah, yang dimana untuk kromosom kedua, alel B besar setelah kita pindah silangkan akan berubah menjadi alel B kecil. Sedangkan untuk kromosom ketiga, untuk alel B kecil setelah kita pindah silangkan dengan kromosom kedua akan berubah menjadi alel B besar. Nah, ini adalah hasil pindah silang tunggal pada fragmen B, yang dimana sentromer yang awalnya belum membelah setelah dipindah silangkan akan membelah sehingga terbentuklah 4 sentromer.
Kemudian untuk hasilnya pada sentrosom ke-1 ini terdiri dari alel A besar, B besar. Untuk sentrosom kedua, alelnya A besar, B kecil. Yang ketiga, alelnya A kecil, B besar. Dan untuk sentrosom keempat, alelnya A kecil, B kecil. Selanjutnya pindah silang yang kedua yaitu pindah silang ganda, dimana kita akan menghilangkan kromosom 2-3,2-3 pada fragmen B, C. Nah teman-teman, ini kita silangkan kromosom 2-3 pada fragmen B seperti ini. Kemudian kita silangkan lagi kromosom 2-3 pada fragmen C seperti ini. Setelah kita pindah silangkan, kemudian kita putuskan pada kromosom kedua dan ketiga pada fragmen B dan pada fragmen C. Lalu kita sambungkan kembali kromosom kedua dan ketiga yang sudah kita pindah silangkan seperti ini. Nah, ketika sudah terjadi pindah silang, maka sentromer kemudian akan membelah menjadi 4 sentromer. Kemudian, setelah terjadi pindah silang, maka pada kromosom kedua, alel B besar setelah disilangkan dengan kromosom ketiga akan berubah menjadi alel lebih kecil. Kemudian, pada kromosom ketiga, alel B kecil setelah terjadi pindah silang akan berubah menjadi B besar. Kromosom kedua, alel C besar setelah terjadi pindah silang akan berubah menjadi C kecil. Dan pada kromosom ketiga, alel C kecil setelah terjadi pindah silang akan berubah menjadi C besar. Nah, maka hasil akhirnya pada kromosom 1 terdapat alel A besar, B besar, C besar. Kromosom kedua terdapat alel A besar, B kecil, C kecil. Kromosom ketiga alelnya A kecil, B besar, C besar. Dan yang keempat A kecil, B kecil, C kecil. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk pindah silang yang ketiga, yaitu pada fragmen BC yang merupakan pindah silang ganda. Kita akan menghilangkan kromosom 2-3 dan kromosom 3-4. Nah, ini kita silangkan kromosom 2 dan 3 pada fragmen B seperti ini. Kemudian kita silangkan kromosom 3 dan 4 pada fragmen C seperti ini. Kemudian kita pisahkan kromosom 2 dan 3 pada fragmen B seperti ini. Lalu pada kromosom 3 dan 4 pada fragmen C seperti ini. Lalu kita sambungkan kembali kromosom yang sudah kita pindah silangkan, yaitu pada fragmen B dan fragmen C pada kromosom 2,3 dan kromosom 3,4. Nah, setelah terjadi pindah silang, maka sentromer akan membelah menjadi 4 buah sentromer. Maka hasil akhirnya pada kromosom 1 terdapat A besar, B besar, C besar.
pada kromosom kedua saat dipindah silangkan dengan 3, maka alel B besar akan menjadi alel B kecil, kemudian yang B kecil akan menjadi B besar. Kemudian pada kromosom 3 dan 4 setelah terjadi pindah silang, maka C kecil akan menjadi C besar. Pada kromosom keempat juga C kecil menjadi C besar. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk pindah silang yang keempat, yaitu pada fragmen B, pindah silang ganda. Kromosom 2 disilangkan dengan kromosom ketiga, kemudian kromosom ke-1 disilangkan dengan kromosom keempat. Nah, seperti ini kita pindah silangkan. Ada kromosom 2 min 3, lalu kita pindah silangkan untuk kromosom 1 min 4 seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita pisahkan kromosom yang sudah kita pindah silangkan, yaitu pada kromosom 2 min 3 kita potong di sini. Kemudian pada kromosom 1 min 4 kita potong di sini. Selanjutnya kita sambungkan kromosom yang sudah kita pindah silangkan, yaitu pada kromosom 2 min 3, lalu pada kromosom 1 min 4. Nah, maka karena ini persilangan ganda, maka 2 buah sentromer akan membelah menjadi 4 buah sentromer. Nah, teman-teman, pada pindah silang ganda ini, setelah terjadi pindah silang, maka pada kromosom kedua, alel B besar akan berubah menjadi alel B kecil. Kemudian, pada kromosom ketiga, alel B kecilnya akan berubah menjadi alel B besar. Nah, kemudian pada kromosom ke-1, setelah dipindah silangkan dengan kromosom keempat, alel B besar akan berubah menjadi alel B kecil. Pada kromosom keempat, alel B kecil akan berubah menjadi alel B besar. Maka hasil akhir dari pindah silang ganda ini, pada kromosom 1 terdapat alel A besar B kecil, kromosom kedua terdapat alel A besar B kecil, kromosom ketiga terdapat alel A kecil B besar, kromosom keempat terdapat alel A kecil B besar. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk pindah silang yang kelima, yaitu pada fragmen B, B, C, pindah silang ganda antara kromosom 1 min 3, kromosom 2 min 4, dan kromosom 2 min 3. Kita silangkan seperti ini, kromosom 1 dan 3 pada fragmen B, kemudian kromosom 2 min 4 pada fragmen B seperti ini, dan kromosom 2 min 3 pada fragmen C seperti ini. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita pisahkan kromosom yang telah kita pindah silangkan, yaitu kromosom 1
min 3 pada fragmen B. Kemudian kromosom 2 min 4 pada fragmen B. Lalu kromosom 2 min 3 pada fragmen C. Kemudian kita sambungkan kembali masing-masing kromosom yang sudah kita pindah silangkan. Nah, teman-teman, setelah terjadinya pindah silang, maka sentromer akan membelah menjadi 4 buah sentromer. Maka hasil akhir dari pindah silang ganda pada fragmen BBC ini yaitu pada kromosom 1, setelah dipindah silangkan dengan kromosom 3, maka alel B besar akan menjadi B kecil, kemudian alel B kecil akan menjadi B besar. Kemudian pada kromosom 2 dan 4 setelah dipindah silangkan pada fragmen B, maka B besar akan menjadi B kecil dan B kecil akan menjadi B besar. Kemudian pada kromosom 2 dan 3 setelah dipindah silangkan pada fragmen C, maka C besar akan menjadi C kecil dan C kecil akan menjadi C besar. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai video praktikum simulasi bertangkai dan pindah silang. Semoga video ini